Permasalahan sampah menjadi pekerjaan rumah serius Pemprov DKI Jakarta, di mana pada 2021 TPST Bantar Gebang diprediksi capai kapasitas maksimumnya. Sampah merupakan salah satu hal yang sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Manusia sebagai makhluk konsumtif selalu menghadirkan sampah setiap hari. Kita membuatnya, kita bergantung kepadanya, dan kini kita tenggelam di dalamnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui bahwa pada tahun 2020, total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 165.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup sedunia. Namun ironisnya, kondisi lingkungan Indonesia jauh dari kata terjaga. Gundukan sampah tersebar di mana-mana. TPA Bantar Gebang setiap harinya menerima 7.600 ton sampah. Bahkan beberapa laut sudah tercemari oleh sampah, terutama oleh sampah plastik, yang mungkin akan mencemari biota laut. Ironisnya lagi, Indonesia menjadi negara nomor 2 di dunia penyumbang sampah plastik terbesar. Di sisi lain, pembakaran sampah telah menimbulkan pencemaran udara, sedangkan penumpukan sampah di sungai telah menyebabkan banjir di musim hujan. Nyatanya, plastik yang kita gunakan kemudian dibuang akan kembali kepada kita, bahkan dalam makanan yang kita konsumsi sekalipun. Jika ini dibiarkan saja, akan seperti apa jadinya Indonesia? Padahal di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, "Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Oleh karena itu, manusia harus menyadari seutuhnya bahwa dia adalah aktor penanggung jawab dalam mengelola alam semesta. Sekalipun dia dibolehkan mengambil manfaatnya, tetapi dia tetap harus memelihara dan menjaga kelestariannya dan dilarang merusaknya. Pertanyaannya kembali kepada masyarakat Indonesia sendiri. Sebenarnya punya niatan atau tidak untuk membangun lingkungan yang lebih baik, mengelola sampah yang lebih baik? Karena ilmu pengelolanya ada, fasilitasnya ada, tapi perihal bagaimana kita mengatur tata kelolanya yang menjadi PR besar. Akankah kita terus-menerus tenggelam pada kondisi seperti ini? Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Setidaknya ada beberapa solusi yang sebaiknya kita hadirkan dalam kondisi yang seperti ini. Pertama, peningkatan teknologi fasilitas pembuangan sampah. Dengan pengadaan fasilitas tong sampah secara terpadu, terpisah sesuai jenisnya, pengadaan bank sampah yang merata di seluruh wilayah hingga pengembangan tempat sampah berbasis AI yang dapat memisahkan sampah secara otomatis. 2. Pengembangan mesin pengolah sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif. 3. Mengembangkan alat yang dapat mengubah limbah plastik menjadi produk yang memiliki nilai tambah. 4. Mengembangkan kemasan yang ramah lingkungan seperti besek bambu, sedotan bambu, dan telobag. 5. Penerapan program Zero Waste. 6. Mengembangkan suatu metode pelatihan bagi masyarakat tentang pengolahan sampah dan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan pola hidup sehat untuk anak usia dini. 7. Penegakan aturan dan regulasi yang tepat terhadap tindak penyimpangan. 8. Mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan dengan kampanye #MariPulihkanBumi dan #AyoSadarSampah menjadi sebuah langkah kecil sehingga dapat menyadarkan diri pribadi, keluarga, dan masyarakat sekitar hingga seluruh rakyat Indonesia. Sudah waktunya kita memulai perubahan. Bukankah dalam hidup selalu ada pilihan? Lantas kenapa kita tak memilih untuk bijak dalam menggunakan plastik? Agar dapat mengurangi masalah yang berkepanjangan ini, ayo kita mulai dari langkah kecil untuk menuju sebuah perubahan yang besar. Mari pulihkan bumi dengan Ayo Sadar Sampah.